Sudah thread belum? Udah kelihatan? Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya selamat malam sahabat Mirai Asset semuanya. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir untuk acara mentorship Hot Championship 9 ini. Oke, jadi sebelumnya perkenalan singkat terlebih dahulu. Nama saya Ferdinand Prawira, umur saya 21 tahun. Ya, jadi saya masih mahasiswa teman-teman dan saya kuliah di Jogja. Jadi saya memulai trading pada bulan September 2020. Jadi hingga saat ini saya masih menjalani trading dan saya sudah 2 tahun ya teman-teman. Oke, jadi untuk masuk ke materi yang pertama ini saya membawakan create your own trading plan. Jadi mengapa saya membawa materi ini? Jadi saya membawa materi ini karena menimbulkan adanya kebingungan di antara lingkungan pertemanan saya gitu. Jadi ketika saya bertanya kepada teman saya alasan mereka membeli saham, mereka rata-rata bingung. Kenapa mereka membeli saham tersebut? Nah, biasanya mereka yang bingung ini pada dasarnya mereka tidak punya trading plan. Nah, biasanya mereka yang tidak punya trading plan biasanya bingung ketika memiliki posisi pada suatu saham, mereka yang bingung TP di mana, cut loss di mana, ataukah kalau di hold ini hold sampai kapan gitu. Nah, inilah alasan kita harus mempunyai trading plan agar kita mengetahui gitu di mana letak kita profit apa kita saham tersebut. Jadi semuanya terstruktur gitu. Oke, selanjutnya pada materi ini saya akan lebih ke sharing ya mengenai trading plan yang telah saya buat gitu. Jadi trading plan ini murni adalah hasil dari saya selama 2 tahun ini. Jadi trading plan ini masih saya pakai sampai saat ini. Jadi harapan saya untuk saya sharing trading plan ini supaya teman-teman bisa mengetahui gitu gambaran bagaimana salah satu seorang scalper. Oh ya, untuk informasi kalau style saya scalper ya teman-teman. Jadi gambaran bagaimana seorang scalper menentukan dari awal dia menganalisis saham hingga akhirnya dia bisa menentukan take profit, cut loss, dan lainnya. Oke, saya membagi tiga ada pra-trading, trading, dan post-trading. Jadi pra-trading ini menjelaskan bagaimana sebelum saya trading, saya mengatur dulu bagaimana money management yang saya buat, yaitu tentang bagaimana saya menentukan modal, bagaimana saya menentukan risk reward yang sudah saya tentukan gitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat watchlist. Jadi watchlist ini mungkin teman-teman banyak penasaran bagaimana seorang scalper menentukan saham yang berpotensi naik untuk saya scalpingkan gitu pada saat jam market buka. Lalu selanjutnya ada trading. Di mana trading ini bagaimana saya melakukan keputusan atau bereaksi terhadap market pada saat market berjalan. Jadi pada saat market berjalan, saya biasanya menggunakan teknik analisis, memanfaatkan momentum dan bid offer. Lalu post trading ini tentang bagaimana saya mengevaluasi dari hasil scalping, hasil transaksi saham yang telah saya lakukan. Kita masuk ke materi pertama yaitu tentang money management. Money management adalah tentang bagaimana kita dapat mengatur keuangan kita. Jadi masalah yang sering saya ketahui adalah seorang scalper dapat kehilangan seluruh modalnya dalam suatu waktu yang cepat. Jadi biasanya orang ini tidak mempunyai manajemen yang cukup baik. Jadi saya membagi dua manajemen yaitu menentukan modal dan menentukan risk management. Seperti yang kita ketahui kalau kita bertransaksi sebuah saham, tentunya pasti ada yang namanya risk per trade. Jadi risk per trade ini adalah sebuah resiko yang harus kita terima ketika kita melakukan sebuah transaksi suatu saham. Jadi biasanya dalam saya menentukan risk management ini saya harus tahu dulu bagaimana sih psikologi saya ketika saya melihat suatu nominal kerugian yang saya terima gitu. Contohnya saya dari awal saya sudah menetapkan bahwa kerugian saya itu adalah 1-3%. Nah, dari 1-3% ini saya tentukan dulu modalnya. Misalnya, saya menentukan untuk modal 5 juta. Berarti untuk 3% dari 5 juta adalah 150.000. Jadi pada saat saya bertransaksi saham, saya sudah bisa menerima gitu resiko kalau saya bakal kehilangan 150.000
Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah tentang bagaimana kita mampu untuk menerima resiko itu. Karena dalam kita bertrading itu kita nggak melulu tentang cuan gitu teman-teman. Jadi tujuan kita untuk melakukan trading ini biasanya kita untuk mencapai biasanya untuk mencapai konsistensi profit. Nah, untuk mencapai konsistensi profit itu, nah kita memerlukan yang namanya trading plan supaya modal yang kita keluarkan itu tidak terkuras. Oke, setelah saya menentukan risk yang saya terima, selanjutnya saya melanjutkan dengan membuat watchlist. Jadi kegunaan watchlist ini saya gunakan supaya saya tahu gitu, saham apa yang akan berpotensial untuk keesokan harinya, agar pada saat market buka, saya sudah lebih tahu, lebih mudah mengetahui saham yang akan saya transaksikan gitu. Jadi biasanya untuk kita mengetahui, kita perlu nama dulu. Nah, saya biasanya mencari nama sahamnya melalui top gainers. Nah, di top gainers ini saya biasanya contohnya pada saat malam ini misalnya kalian membuka top gainers itu. Saya biasanya mengurutkan urutan dari ARA, misalnya dari ARA sampai ke daerah kenaikan 5%. Dan dari situ saya menemukan nama-nama saham atau saham yang akan analisa berikutnya. Nah, selanjutnya setelah saya menemukan nama sahamnya, saya akan masuk menganalisis menggunakan technical analysis. Nah, dari technical analysis ini bisa menggunakan chart pattern atau candle pattern. Nah, fungsi dari analisis menggunakan teknik analisis ini, jadi kita bisa tahu skenario apa yang akan kita lakukan ketika saham ini mengalami analisis yang telah kita lakukan gitu. Jadi kita bisa tahu di mana take profit-nya, di mana cut loss-nya. Jadi kita nggak bingung gitu. Jadi ini saya ada contoh ya teman-teman. Jadi saya ada contoh misalnya tadi udah menemukan nama sahamnya di stock gainer gitu. Nah, dari stock gainer tuh saya urutkan satu-satu gitu. Memang awalnya agak ribet gitu, soalnya saya harus mengurutkan satu-satu nama saham ke chart untuk menghasilkan prioritas saham yang akan saya pilih untuk esok harinya. Cuma nggak apa-apa ya, karena menurut saya itu worth it, karena saya akan bisa memilah gitu mana saham yang terbaik. Contohnya, dari watchlist stock gainer yang udah dipilih, kita menemukan chart kayak gini. Nah, setelah kita menemukan chart kayak gini, selanjutnya kita melakukan analisa menggunakan teknik analisis. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah mencari titik resisten dan titik supportnya. Jadi sini contohnya saya ngasih tahu ini saham apa, dan juga ini juga udah contoh yang berlalu-lalu. Jadi saya contohkan saja saham-saham yang sering saya jadikan watchlist apabila dia membentuk pattern seperti apa gitu. Jadi ini merupakan contohnya, pada saham ini dia membentuk chart seperti ini. Lalu saya gambarkan di sini ada sebuah resisten teman-teman. Jadi setelah saya melihat ada resisten di sini dan melihat pembentukan hari ini contoh ya teman-teman. Ini misalnya hari ini dia membentuk candle seperti ini. Dia ada resist di 430. Nah, dalam hal ini tentunya saya harus sudah menentukan gitu skenario apa yang akan saya lakukan apabila terbentuk chart seperti ini. Yang akan saya lakukan adalah melakukan skenario buy on breakout pada kasus ini. Jadi saham ini saya akan beli apabila dia melakukan break pada sini, yaitu di area 435 sampai 440. Lalu setelah saya menentukan titik belinya, saya akan melakukan analisa titik cut loss-nya. Jadi seperti yang kita tahu apabila secara teori apabila saham telah melalui atau ingin menembus suatu resisten, maka saham tersebut akan melakukan yang namanya kenaikan harga, teman-teman. Jadi karena saya sudah tahu teori itu, makanya saya memutuskan untuk beli di harga 435 sampai 40.
lalu dengan cut loss di bawah resisten seperti ini. Bisa di area 425 sampai 415. Nah, dari skenario yang sudah saya buat, selanjutnya saya tinggal menunggu pada saat market buka gimana skenario itu, apakah akan berhasil atau enggak. Jadi intinya di sini kita harus mencari saham yang berpotensi, lalu kita analisa dan kita sudah membuat skenario gitu. Supaya kita lebih jelas pada saat market buka kita tahu gitu, saham ini mau kita apain. Contoh selanjutnya ini teman-teman. Jadi di sini ada sama juga seperti sebelumnya, di mana dia di sini ada resisten teman-teman. Jadi hal yang akan saya lakukan sama seperti sebelumnya, di mana saya akan melakukan buy on breakout. Di mana di sini mungkin saya akan melakukan pembelian di 630 sampai 635. Lalu saya akan menentukan cut loss-nya di bawah harga 625 sampai 600 lah kira-kira. Jadi di situ teman-teman, kita harus bisa mengetahui gitu skenario apa yang kita buat melalui watchlist ini. Nah, setelah kita buat skenario itu, kita bisa catat untuk kita jadikan bahan buat pada saat trading buka. Lalu ini ada contoh selanjutnya teman-teman. Nah, kenapa di sini saya kebanyakan saham-saham breakout? Karena biasanya saham-saham yang breakout ini bisa membawa saya dalam profit yang konsisten teman-teman. Jadi saya biasanya lebih memprioritaskan saham-saham yang melakukan breakout ini, breakout resisten. Jadi ini adalah contoh di mana terjadi yang namanya false break teman-teman. Di sini ada false break, lalu di sini ada area resistennya. Jadi pada candle ini dia melakukan false break dan selanjutnya dia melakukan koreksi. Nah, dari koreksi ini saya bisa melihat gitu, dia mengalami koreksi dan membentuk sebuah yang namanya candle pattern. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu candle pattern mungkin bisa dicari ya di internet apa itu candle pattern. Mungkin ada juga chart pattern. Jadi ketika dia membentuk candle pattern ini namanya bullish engulfing. Jadi secara teori yang saya tahu, kalau misalnya dia membentuk bullish engulfing pada daerah pemantulan, kemungkinan besar ia akan mengalami kenaikan pada hari berikutnya. Jadi ini contohnya ketika misalnya malam ini dia membentuk candle seperti ini, saya akan melakukan strategi teman-teman. Saya akan melakukan rekayasa, saya akan membelinya buy on breakout di sini karena di sini juga area resisten 730 sampai 735 dan cut loss-nya di bawah area sini, area resisten. Lalu selanjutnya ini merupakan contoh dari namanya chart pattern ya teman-teman. Jadi ketika saya melihat stop gainer lalu saya melihat ada sama seperti ini, saya akan membuat rekayasa selanjutnya di mana dia membentuk chart pattern. Jadi untuk kalian ketahui, jadi ini merupakan chart pattern symmetrical triangle. Jadi untuk teorinya, apabila dia membentuk candle pattern, chart pattern seperti ini, dan ia berhasil menembus chart pattern-nya, ia akan mengalami kenaikan. Nah, di sini saya membuat strategi, saya akan membelinya pada saat dia break di daerah sini, daerah melakukan break chart pattern-nya, yaitu di area 140, 139. Lalu saya akan melakukan cut loss di 138. Baik teman-teman, setelah kalian melakukan analisa, kalian juga harus menyesuaikan dengan risk management yang sudah kalian buat di awal. Contohnya seperti saya sudah membuat kalau misalnya pada saat saya melakukan analisa saham, saya akan menerima risiko 1-3% kerugian gitu. Jadi teman-teman sesuaikan di sini. Apakah hasil dari analisa teman-teman sesuai atau enggak sama yang udah kalian tentukan risiko manajemennya.
Oke, dari hasil analisa yang udah didapatkan misalnya udah dapat nih keempat watchlist nih. Nah, kalian rekap lah, kalian simpan supaya besok kita bisa lihat di market, apakah rekayasa yang telah kita buat berhasil atau enggak. Nah, selanjutnya ini merupakan trading. Pada masa trading ini di mana saya melakukan sebuah, aksi jual beli atau merespon bagaimana market berjalan. Jadi pada awal yang saya lakukan adalah memantau hasil watchlist yang telah saya buat tadi. Jadi kan tadi saya buat tuh, bagaimana rekayasanya. Nah, apabila rekayasa tersebut terjadi, maka saya akan melakukan pembelian di situ. Nah, apabila rekayasa tersebut bahkan misalnya tadi pada saat, breakout resistance ya, apabila saham tersebut pada saat itu tidak berhasil melakukan breakout, saya tidak akan menyentuh saham itu, saya tidak akan membelinya. Nah, makanya di sini mencari momentum itu harus, benar-benar kita cari gitu, harus tepat gitu. Bisa momentum-momentum ini adalah suatu apa ya, suatu cara supaya kita bisa mengetahui cara entry yang tepat, teman-teman. Nah, momentum itu bisa kita ketahui dari misalnya dia melakukan break 432, nah itu artinya momentum. Ataupun biasanya kalau misalnya saya scalping gitu, biasanya momentum emasnya biasa sama-sama naik 30 menit pertama. Nah, selanjutnya apabila kita dari hasil watchlist itu tidak ada misalnya yang sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan rancangan yang udah kita buat pada saat kita membuat watchlist, biasanya saya mencari saham potensial lain melalui running trade atau stock gainer. Nah, untuk caranya sama seperti sebelumnya, sama seperti pada saat saya membuat, watchlist tadi, cuma perbedaannya pada saat stock gainer, saya tidak menganalisis lagi saham-saham yang sudah ARA. Saya biasanya lebih memilih saham-saham yang, di bawah 15% sampai 5% akan saya analisa satu-satu. Jadi dari situ saya dapat mengetahui itu momentum dari sebuah saham tersebut apakah akan naik atau enggak. Nah, untuk kita mengetahuinya, kita bisa menggunakan analisisnya, menggunakan gabungan, technical analysis dan bid offer. Nah, biasanya untuk saya menentukan momentum itu, saya kecilkan lagi, time frame chart-nya, karena saya adalah seorang scalper juga, jadi saya kecilkan menjadi 5 menit. Nah, yang menjadi pertanyaan, teman-teman saya gitu, emang 5 menit itu valid juga, fair? Nah, di sini saya memberikan contoh bahwa di time frame kecil pun biasanya saham tersebut juga bisa membentuk pola-pola tertentu gitu. Ada chart pattern, ada pola-pola candle. Nah, dari sinilah saya akan, menentukan lagi bagaimana analisa yang saya lakukan sebelumnya. Ini sama sama seperti sebelumnya, contohnya ini sudah jam berapa nih, jam 9.30 misalnya, saham tersebut membentuk kayak gini. Nah, biasanya saya akan melakukan, sebuah rekayasa, saya akan membeli di buy on breakout dan melakukan CL-nya di bawah breakout tersebut. Jadi sudah disesuaikan dengan risk management saya. Lalu ada lagi, ini merupakan candle 5 menit, di mana ia membentuk sebuah chart pattern, teman-teman. Jadi ternyata di candle, di time frame kecil pun ternyata bisa gitu membentuk, candle-candle chart pattern seperti ini. Makanya mengapa saya menggunakan chart 5 menit agar lebih jelas gitu, kita bisa lebih valid dalam menganalisa sebuah saham. Jadi untuk ini sebenarnya teman sudah tahu kalau saya akan membelinya buy on breakout juga di daerah sini, lalu saya akan melakukan cut loss di sini. Oh ya, untuk take profit-nya sendiri disesuaikan juga ya untuk teman-teman. Biasanya saya membuatnya, risk reward tuh minimal 1:1. Jadi ketika saham tersebut sudah naik 3-5%, biasanya saya akan langsung jual. Walaupun saham itu akan naik lagi, cuma saya akan jual dan bersyukur dengan apa
cuan yang sudah diberikan. Lalu setelah dari, hasil trading, hasil dari bertransaksi itu, kita masuk ke post trading, di mana post trading ini tentang bagaimana evaluasi hasil trading kita. Jadi biasanya setelah saya, melakukan sebuah scalping atau bertransaksi pada saat jam market buka, biasanya di akhir saya akan melakukan evaluasi. Nah, fungsi evaluasi ini apa sih? Evaluasi ini berfungsi supaya kita lebih bisa untuk mengintrospeksi diri gitu. Jadi dari hasil trading plan yang udah kita buat, bener nggak sih gue masuk di daerah sini? Apakah ketika membentuk chart seperti ini, apakah benar gue entry di sini? Jadi dari hasil trading juga kita dapat mengevaluasi apakah trading plan yang udah kita buat ini efektif nggak sih? Ya mungkin itu dari, materi hari ini, mungkin ada quotes dari saya. Jadi trading plan is the key to face the market. Never give up until you reach it. Trading plan adalah kunci untuk kita menghadapi market. Karena sejago apa kita dalam menganalisis, sejago kita dalam menentukan posisi, pada akhirnya market lah yang berbicara, teman-teman. Jadi market bebas mau mau naikin, mau turunin bebas. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengatur gitu resiko yang kita buat sebelumnya. Tujuannya adalah supaya kita bisa tetap menjaga aset yang kita punya dan kita tetap bisa merencanakan gitu hasil dari analisis yang telah kita buat. Jadi trading plan ini bukan semata-mata kita bisa langsung dapat dalam sehari, teman, dalam waktu singkat. Jadi trading plan ini akan berubah seiring waktu, seiring kalian mengerti gitu, bagaimana caranya kita menghadapi market. Jadi kita juga harus bisa beradaptasi terhadap market dan kita juga bisa beradaptasi trading plan gitu. Jadi jangan menyerah untuk kita dalam mencari trading plan. Oke, mungkin cukup untuk, materi hari ini, saya kembalikan ke moderator.